Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, doa pagi yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya semuanya baik di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Pagi hari ini kita percaya bahwa kehadiran Tuhan ada di tempat kita masing-masing. Kita yang di rumah, kita yang di gereja Tuhan. Kita sama-sama menghormati hadirat Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita, mengurapi kita, memberkati kita pagi hari ini saat kita datang menyembah Dia. Mari kita naikkan doa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hidup yang baru pagi ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sehat pagi ini Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kami pagi ini. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas di hidup kami mau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami datang untuk meninggikan nama Tuhan. Sebab Kau adalah penyelamat kami, Kau adalah tempat perlindungan kami, Kau tempat pertolongan kami, tempat perteduhan kami. Oleh sebab itu kami tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan sumber kehidupan kami. Engkau Yesus satu-satunya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Inaralalabaya sirabadabayamu. Bapakku yang sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang Bapa yang baik di hidup kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sembah Dia. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya.
Mari sudah mengalami kasih Tuhan dari awal sama-sama menyembah Dia. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Kami alami kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami. Kau sangat ku cinta. Yesus yang menjadi segalanya. Haleluya. Haleluya. Kau segalanya. Kau yang memelihara hidup kami.
Sungguh Bapa yang baik di hidup kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, lewat suka maupun duka. Kau beserta dengan kami Bapa. Kau Bapa yang mengasihi hidup kami Tuhan. Kami selalu memerlukan Tuhan di hidup kami selama-lamanya. Tak pernah berakhir. Yang sudah mengalami kasih setia Tuhan datang menyembah Dia. Selalu nyata. Amin Yesus. Tak pernah berhenti. Amin. Yesus segala. Dengan segenap hati kita katakan, tak pernah. Ya Bapa, Kau baik Tuhan.
sekarang kemenangan dan mari sama-sama sepakat dengan iman kita. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Mari yang terima kemenangan dari Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Kami terima kemenangan darimu, kami terima janji-Mu, kami terima penggenapan janji Tuhan. Inaralabaya sane. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami punya iman yang besar di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau genapi janji-Mu, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Oh, haleluya. Haleluya. Inararabaya sedabarabayamo. Inarabarararabaya sade. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau setia. Haleluya. Inararabaya sedabarararabayamo. Inarabarabaya sedabarararabayamo. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, yang ajaib. Yesus namanya, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami nyatakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Yang telah berjanji. Inilah iman kami kepada Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang sekali lagi yang percaya nyatakan haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan imanku bersepakat di dalam nama Yesus. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari yang terima kemenangan dari Tuhan, berikan tepuk tangan sorak haleluya. Glory Hosana bagi Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan di hidup kami. Amin. Benar Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami percaya
berkata, kami sanggup melakukan segala perkara karena Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima sekarang kemenangan yang daripadamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami biar menjadi dupa ya di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum Tuhan. Kami segenap hidup kami hanya untuk meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah, urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk tim musik, Christian dan singers. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam mesbah doa pagi pada hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, saya menyapa ya, rekan-rekan yang hadir di onsite di Majesty dan saudara-saudara yang mengikuti secara live streaming melalui channel YouTube. Saya berharap semuanya kita keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Ya, saya akan mulai ya dengan quote dari mentor saya yang dulu yang pernah saya pernah ketemu saudara ya, mentor bisnis saya. Quote-nya seperti ini saudara. The willingness to do creates the ability to do. Ya, the willingness to do creates the ability to do. Yang artinya saudara, keinginan untuk melakukan sesuatu menciptakan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi mentor bisnis saya ini memberikan motivasi kepada kita sebagai pebisnis ya. The willingness to do creates the ability to do. Jadi keinginan dulu atau keteguhan hati untuk melakukan sesuatu menciptakan kemampuan. Jadi kita yang belum mampu, tapi kalau kita mau pasti bisa, akan diperlengkapi. Amin saudara. Jadi ada yang bilang, wah saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi asal mau dulu aja, mau dulu pasti nanti kemampuannya akan mengikuti. Ya, saya juga dulu belum bisa berbicara seperti ini saudara ya, belum bisa berbicara di depan umum. Tetapi karena mau dulu ada kemauan, pasti nanti kemampuannya bisa mengikuti. Ya, quotes dari kita, ada kemauan di situ ada jalan. Di mana ada kemauan di situ ada jalan saudara. Amin. Ya, saya ingin bersaksi dulu saudara ya sebelum masuk dalam materi firman Tuhan. Jadi saya tuh dulu ketika masih ada orang tua lengkap saudara ya, papa dan mama. Papa mama saya tuh memang pebisnis dan berdagang di pasar. Dan berdagang kebutuhan sehari-hari sembako, kemudian mama saya berdua, jadi papa saya dagang di pasar, mama saya juga membuat pakaian gitu ya, buat dress, pakaian dari misalkan dari buku, dari majalah gitu ya. Majalah-majalah yang dulu tuh kalau nggak salah Femina ya saudara ya, sekarang masih ada atau enggak. Nah itu dilihat model-modelnya bagus, nah mama saya beli bahannya terus disuruh tukang jahit, bikin baju seperti di majalah itu. Kemudian dijual dan laku gitu ya, laku. Karena harganya lebih murah tapi modelnya bagus. Dari situlah mama saya dan papa saya bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit ya uang, kemudian juga bisa membeli perhiasan juga dikumpulkan terus. Tapi pada akhirnya papa saya juga sakit saudara ya, terkena kanker paru-paru, kemudian berobat sampai ke Jakarta dan sampai akhirnya meninggal.
tahun 81. Jadi kekayaan uang yang dikumpulkan selama bertahun-tahun itu habis. Ya, habis lenyap karena untuk biaya berobat papa saya. Ya karena rumah sampai rumah kita pun dijual. Yang kami tinggali saat itu dijual, kemudian perhiasan juga dijual. Ya, kami tinggal di rumah emak atau nenek. Tapi puji Tuhan kios tempat berjualan mama saya di pasar masih ada. Nah, tapi karena mama saya memang jiwanya pebisnis, saudara ya, pekerja keras. Mama saya menghidupi 4 anak, saudara. Saya anak paling besar. Saat itu saya usianya 9 tahun. Adik saya yang paling kecil usianya 2,5 tahun, saudara. Jadi ketika menguburkan papa saya, mama saya ngegendong adik saya yang paling kecil. Saat kita tidak ada jalan, Tuhan pasti akan buka jalan. Amin, saudara. Asal kita mau untuk bekerja dan berusaha. Ya. Saya akan bacakan dari firman Tuhan di Yesaya 49 ayat 11. Mari kita akan baca dengan suara yang keras. Yesaya 49 ayat 11. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Amin, saudara. Ini Tuhan sendiri yang berfirman melalui Nabi Yesaya. Aku, Tuhan, akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Amin, saudara. Ya. Kalau dalam firman Tuhan Allah yang hidup, bunyinya seperti ini. Aku akan meratakan segala gunungku menjadi jalan bagi mereka. Jalan-jalan raya akan dibangun di atas lembah-lembah. Wah, luar biasa, saudara ya. Luar biasa, Tuhan akan meratakan segala gunungku menjadi jalan bagi mereka. Bagi mereka artinya bagi kita, bagi umat yang percaya. Ya, amin. Jalan-jalan raya aku akan dibangun di atas lembah-lembah. Ya. Ya, Tuhan sendiri yang akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan raya aku akan kuratakan. Tuhan sendiri yang akan membuka jalan buat saudara. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara saat ini. Mungkin saudara saat ini mengalami kesulitan keuangan, kesulitan finansial. Mungkin saudara mengalami saat ini kesulitan dalam rumah tangga. Mungkin saudara mengalami kesulitan dalam mengurus anak atau anak yang bermasalah. Mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit yang belum sembuh. Segala persoalan, ya, pencobaan, percayalah bahwa Tuhanlah yang akan membukakan jalan buat saudara. Ya, Tuhan akan ada jalan buat kita supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Karena jaminan kemenangan firman Tuhan, saudara, di 1 Korintus 10 ayat 13, ini adalah jaminan kita sebagai orang percaya bahwa untuk kita menang atas segala persoalan dan pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13, ayat yang sudah terkenal. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah jaminan kemenangan buat kita. Amin. Jaminan kemenangan bagi setiap orang yang percaya bahwa ada jalan keluar. Ya, ada jaminan kemenangan buat kita. Ya, ada jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kadang saudara,
mungkin dari saudara dan kita pun pernah berkata, aduh Tuhan saya udah gak kuat menanggung semua ini. Saya gak kuat menghadapi persoalan ini. Ya mungkin persoalan rumah tangga, persoalan suami, ya, persoalan istri, persoalan anak, persoalan keuangan, mungkin juga persoalan di tempat kerja, mungkin persoalan di tempat usaha. Tapi yakinlah dan percayalah bahwa Dialah Tuhan yang memberikan jalan keluar buat kita. Amin saudara. Nah kita akan masuk ke dalam materi yang saya ini. Ini adalah quotes dari atau lirik pujian Waymaker. Demikian bunyinya ya, you are here working in this place. Ya, I worship you, I worship you. You are here, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ya, jadi kalau diterjemahkan kira-kira seperti ini. Engkau ada di sini, bekerja di tempat ini, sedang bekerja di tempat ini. Kami menjembahmu. Ya, engkau adalah pembuka jalan, pembuat mujizat. Ya, engkau tetap memegang janjimu, terang di tengah-tengah kegelapan. Ya, amin saudara. Dia yang sebagai pembuka jalan, dia yang bekerja di tengah-tengah kita, bekerja melakukan mujizat demi mujizat, dan dia memegang janji-janjinya, tidak pernah dia lalai akan janji-janjinya. Ya, dan dia juga terang di tengah-tengah kegelapan ini, dunia ini. Saudara, saya rasakan juga banyak mujizat yang saya alami dalam kehidupan saya dalam mengikut Tuhan. Mujizat saya disembuhkan dari sakit, penyakit, saudara. Saya juga pernah saksikan, saya dulu pernah mengalami sakit kulit, saudara ya, yang berkepanjangan, banyak dokter berganti dokter, kemudian juga obat berganti obat, tetapi belum sembuh-sembuh. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan penyakit hamba-Mu ini. Ya. Kalau dokter berkata, saya harus minum obat seumur hidup, saudara. Dan saya tidak mau, saudara ya. Saya tidak mau makan obat seumur hidup. Saya ingin sehat. Ya, dia adalah ide yang melakukan mujizat dalam kehidupan saya. Saya pun mengalami mujizat dalam setiap kesulitan yang saya alami, saudara. Ketika ya belum ada order juga saya tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan kirimkan pembeli-pembeli, ya saudara ya, untuk membeli produk saya, saudara. Dan Tuhan dengar doa permohonan umatnya. Amin, saudara. Ya. Nah ini saudara, ini adalah kisah daripada yang sudah kita tahu bahwa Daud melawan Goliat. Saudara, kalau kita renungkan perperangan Daud dan Goliat ini, apa yang kita dapatkan, saudara ya? Tuhan bukakan jalan juga buat Daud supaya dia menang, sehingga dia menang melawan Goliat. Ya. Tetapi ada satu hal yang kita lupakan ketika Daud melawan Goliat ini, bukan hanya semata-mata Daud melawan Goliat karena tidak ada yang melawan, karena tidak ada yang berani melawan Goliat, saudara. Betul, yang pertama karena Tuhan buka jalan, karena Tuhan sudah mengurapi Daud. Ya. Tapi ingat bahwa dalam Tuhan buka jalan pun ada
hadiah, ada reward untuk Daud, saudara. Amin. Ya, kita lihat di ayatnya. Nah ini saudaranya risk and reward. Dulu saya akan berbagi mengenai risk and reward. Kalau risknya besar, berat, saudara ya, ini akan timbangan. Kalau risikonya berat, otomatis rewardnya juga pasti tinggi. Amin. Tetapi kalau risikonya ringan, risikonya berarti dia naik, berarti rewardnya kecil. Ya. Risiko yang dialami, yang akan dihadapi Daud, besar atau kecil, saudara? Besar. Dia resikonya mengorbankannya nyawanya. Ya kematian. Kalau kita lihat resikonya berat, otomatis rewardnya pun pasti besar. Tetapi kalau misalkan dia resikonya kecil, udahlah nggak apa-apa, nggak akan mati ini, otomatis rewardnya juga akan kecil, nggak terlalu menarik, gitu, saudara ya, atau rewardnya nggak akan menarik. Nah, ini yang akan jarang kita sadari bahwa kita di dalam kehidupan kita juga menghadapi, benar Tuhan membukakan jalan, tetapi ada resiko-resiko yang kita hadapi, ya saudara. Tetapi di balik resiko-resiko yang kita hadapi tersebut, ada reward, ada upah yang besar menanti kita. Amin saudara? Ya, amin. Baik upah saat ini dalam mengikut Tuhan di dunia ini maupun nanti di dalam kekekalan. Ya, mahkota yang akan kita terima. Amin saudara? Ya, meskipun resikonya besar. Ya. Sama dengan Daud pun menghadapi Goliat, resikonya besar, resikonya kematian, ya, saudara bisa kematian. Tapi berkatalah orang Israel itu, saudara, di 1 Samuel 17 ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan dan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Jadi Tuhan buka jalan, tetapi ingat ada resiko juga yang dihadapi Daud, tetapi ada reward, ada upah yang akan diterima oleh Daud, saudara. Rewardnya apa? Yang pertama adalah dia akan dianugerahi raja kekayaan besar. Otomatis ada reward, ada upah yang besar jika bisa mengalahkan Goliat. Yang kedua, raja akan memberikan anaknya yang perempuan, saudara. Reward yang kedua. Reward yang ketiga, kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Saudara, jadi ingat bahwa ketika Tuhan bukakan jalan buat Daud, ketika menghadapi Goliat, saat itu Daud tidak dipandang underestimate, ya, dicemooh juga oleh Goliat. Goliat yang saat itu pun Saul tidak berharap Daud bisa menang. Posisi Daud saat itu, istilahnya sekarang itu disebutnya underdog, saudara. Underdog itu seseorang atau pihak yang tidak dipandang atau dianggap remeh gitu. Tetapi akhirnya dia bisa menang, saudara ya. Tapi ingat bahwa ketika tim yang dianggap remeh ini, yang tidak dipandang ini bisa menang, wah itu rewardnya luar biasa. Sama dengan kehidupan kita saat ini juga, kalau kita menghadapi resiko kehidupan ini,
yang besar, ya. Tapi Tuhan tahu bahwa ada reward, ada upah yang kita akan terima jika kita menang. Amin, saudara. Dan ingat juga saudara kejadian ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, dikejar-kejar, di belakang dikejar oleh tentara-tentara Mesir. Di depan laut Teberau. Di kiri kanannya laut, saudara ya. Tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan yang di atas bisa memberikan jalan buat bangsa Israel bisa melewati laut dan bisa menyeberang, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak terpikirkan oleh manusia, saudara. Saya pun ketika menghadapi banyak persoalan, kadang tidak terpikir, tidak habis pikir gitu. Tapi Tuhan ada buka jalan, ya. Ketika tidak ada order, ketika sedang sepi, tiba-tiba ada yang menghubungi WA saya, Pak, saya perlu barang ini, saya perlu barang ini, ya. Itu tidak terduga, tidak saya duga-duga. Saya tidak tanya-tanya, tidak ya kita memang harus tanya, saudara, saya tanya ke orang-orang langganan kita juga, perlu ini enggak, mau repeat order, tidak. Tapi kadang-kadang seringkali Tuhan memberikan order dari yang kita tidak duga, tidak sangka-sangka, saudara. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang kreatif dan inovatif, saudara, dalam kehidupan kita semua. Amin, saudara. Kita tidak sangka jalannya ada jalan di setiap kehidupan kita. Kita tidak nyangka bahwa si A akan memberikan order kepada kita. Ya, mama saya pun pernah ketika berjualan, ya, ketika macet, terus kemudian tidak punya uang, saudara. Saya saksinya sendiri melihat bahwa ada yang datang memberikan uang kepada mama saya gitu, saudara. Terus mama saya bilang, enggak usah, kamu juga kekurangan. Tapi orang ini digerakkan Tuhan memberikan uang pada mama saya, gitu, saudara ya. Wah, mama saya sampai nangis, kemudian sampai enggak habisan kata-kata, ya. Tetapi inilah Tuhan bekerja melalui banyak jalan. Tuhan bisa menggerakkan orang yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Ketika Elia menghadapi kekeringan, Tuhan pakai burung gagak. Mengirimkan roti dan daging, saudara. Hamburger. Tuhan kirimkan hamburger lewat burung gagak. Itu kalau dikira melalui secara logika manusia tidak mungkin, saudara. Manusia dipelihara oleh hewan. Manusia dipelihara oleh burung. Sesuatu yang tidak masuk akal, tapi inilah Tuhan bekerja melalui banyak cara. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan tuh bekerja dengan berbagai macam cara yang kita tidak bisa mengerti, ya, kreatif, tidak pernah sama, ya, tidak pernah bisa diulangi lagi. Ya, saudara, amin, saudara. Karena kalau kita lihat, kalau Tuhan bukakan jalan melewati, merobos laut Teberau, tidak pernah kejadian seperti itu lagi, ya, hanya sekali. Dan Tuhan juga kirimkan burung gagak untuk memelihara Elia, itu pun hanya sekali, saudara. Ya, yang artinya Tuhan tuh kreatif, Tuhan tuh inovatif. Demikian juga kita. Saya sebagai umat Tuhan, dan saya juga mengencourage, mendorong saudara supaya saudara kreatif, saudara inovatif, minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan income, saudara? Supaya kita mendapatkan penghasilan, ya. Supaya kita mendapatkan ide-ide yang dari Tuhan, supaya kita lebih mendapatkan penghasilan. Ya.
Karena percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Di Ibrani 10, Ibrani 13 kalau nggak salah. Ayat 5, ayat yang terakhir. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin saudara. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kita menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukup. Amin saudara. Jadi kita belum punya uang yang banyak, ya kita belajar mencukupkan diri. Saya pun belajar mencukupkan diri saudara. Kalau belum bisa kebeli barang ya sudah. Jangan ngoyo. Jangan terus memaksa diri ingin membeli. Kalau keadaan ekonomi atau finansial kita belum cukup. Ya, firman-Nya berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita akan naikkan pujian, Dia buka jalan sebagai pujian terakhir kita sebelum doa. Bahwa Engkau sanggup membuka jalan bagi setiap kami. Kami tidak tahu bagaimana dan kapan waktunya. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkaulah yang membuka jalan di saat kami merasa tidak ada jalan. Di saat kami merasa jalan kami buntu, kami percaya Engkau yang membuka jalan, Engkau yang sanggup meratakan gunung, membuka jalan raya buat kami, sehingga jalan terbuka dan kami keluar sebagai pemenang. Saya percaya Tuhan, firman-Mu, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan dan berhasil melakukan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Bapa, oleh karena kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Kami mendengar firman-Mu yang menguatkan pagi hari ini. Kami belajar Tuhan, kami lebih dari pemenang di dalam Engkau Tuhan. Kami orang-orang yang sudah menang dan akan menang Tuhan. Oleh karena iman percaya kami kepadamu Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Dia yang akan keluar sebagai pemenang Tuhan.
lebih dari pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, apapun permasalahan pergumulan yang dihadapi Tuhan, ketika Engkau bersama kami Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan, Engkau yang akan memberikan jawaban, Engkau yang akan memberikan solusi. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu, firman-Mu ya dan amin, firman yang menguatkan, firman yang telah membangkitkan roh kami Tuhan. Biarlah iman kami tetap teguh, biar iman kami tidak gugur, biar iman kami Tuhan tetap bertumbuh di dalam Engkau. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu Pak Michael yang sudah Kau utus pagi hari ini. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu Kau utus, biar Engkau sertai, Kau jagai, Kau lindungi Tuhan. Kau berikan Tuhan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, dimanapun Pak Michael Tuhan melakukan pelayanannya, pekerjaannya, hubungannya dengan keluarga Tuhan, Engkau yang turut bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga anugerahkan kesehatan untuk Pak Michael dan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau terus memperluas kapasitas rohaninya. Engkau terus Tuhan tambahkan hikmat, pengertian, pewahyuan yang baru untuk Pastor Michael Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapa, pagi hari ini kami berdoa memberkati juga gereja kami PPL Tuhan, ke-7 cabang di Bandung dan Cirebon. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk seluruh pemimpin rohani kami Tuhan. Kami membawa Bapak Budiman Setiono, Bapak Lukas Suherli, Bapak Lukas Yonatan, seluruh gembala di ke-7 cabang beserta Tuhan para wakilnya. Biarlah Tuhan anugerah-Mu, damai sejahtera, sukacita terus berlimpah atas seluruh pemimpin rohani kami Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja ini ada di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Gereja ini terus Tuhan bergerak di dalam kegerakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah segala kegiatan di gereja yang diadakan Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang memimpin, Roh-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan, sehingga Tuhan terjadi Tuhan rancangan kehendak-Mu atas gereja-Mu ini Tuhan. Terjadi Tuhan penuaian jiwa-jiwa, terjadi Tuhan dimanapun Tuhan jiwa-jiwa ada berdatangan Tuhan untuk mencari Engkau melalui gereja-Mu Tuhan. Mereka akan Tuhan dilayakkan Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini memberkati kota kami, kota Bandung Tuhan. Kami melepaskan shalom di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan keselamatan, kami melepaskan Tuhan keamanan, kami melepaskan Tuhan kemakmuran, keberhasilan atas seluruh kota-kota di Indonesia. Bapa, berkati juga seluruh Tuhan pejabat-pejabat kota Tuhan yang bertugas Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan memerintah di setiap hati mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan melakukan tugas dan kewajibannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, atas perkenanan-Mu, atas campur tangan dan atas pertolongan-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia dilindungi, dijagai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pemerintahan yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami melepaskan hikmat, kami melepaskan kekuatan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, wakilnya, seluruh aparat yang ada Tuhan, seluruh Tuhan menteri-menteri yang masih bertugas pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus Tuhan berikan Tuhan hikmat pengertian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa Tuhan, apabila nanti peralihan pemerintahan yang baru, kami berdoa juga menopang pemerintahan yang baru Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga turut campur menolong Tuhan pemerintahan yang baru Tuhan, presiden yang baru Tuhan. Mereka juga boleh Tuhan diberikan hikmat, pengertian, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Kau berkati perekonomian bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, roda perekonomian terus berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk seluruh kekayaan alam, kekayaan hutan, kekayaan lautnya Tuhan. Biarlah juga dilindungi, dijagai Tuhan, dikelola oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga hasilnya boleh Tuhan dinikmati dengan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Bapak, terima kasih untuk bangsa Indonesia, bangsa yang dimuliakan Tuhan, bangsa yang dipakai Tuhan, bangsa yang diberkati berlimpah-limpah.
Engkau pakai bangsa ini menjadi berkat bahkan bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapa. Bapa, pagi hari ini kami juga membawa seluruh umat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan, baik sakit penyakit, baik finansial, baik hubungan Tuhan, baik pekerjaan. Pada saat ini kami mau perkatakan Tuhan, Tuhan Yesus yang membuka jalan, Tuhan Yesus yang akan memberikan jawaban. Karena apabila Tuhan, umat-Mu sungguh-sungguh Tuhan percaya dan melakukan Tuhan bagiannya, Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan, Tuhan yang akan memberikan kreativitas, Tuhan yang akan memberikan inovasi, Tuhan yang akan memberikan semangat kepada para jemaat Tuhan, dimanapun jemaat berada pagi hari ini Tuhan. Biarlah bangkit rohnya, biarlah bangkit pengharapannya di dalam nama Tuhan Yesus. Diperbaharui Tuhan percaya dan imannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa-doa yang sudah kami naikkan. Yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Amin. Yesus. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam putranya yang terkasih Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus mempersatukan kita dan akan membuka jalan buat kita bagi umatnya. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari saudara-saudara yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan doa pagi pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di doa pagi berikutnya hari Kamis lusa. Tetap semangat di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.